loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia,
penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Saya percaya Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa. Biarlah pagi ini di tengah-tengah ibadah online GB Pondok Indah Rayon 1 lawatan Allah terjadi, baik di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah kekudusan Allah pagi ini boleh turun atas kita. Biarlah setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah setiap hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Berkati ibadah kami dari awal perangan sampai akhir. Biarlah kekudusan Allah ya Tuhan boleh turun atas setiap kami di tahun integritas ya Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah online demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan sekali lagi dari awal, ku datang Tuhan, datang
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Aku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi sekali lagi katakan kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi sekali lagi kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sembah Dia yang di rumah. Oh, kudus, kuduslah namamu, ya Tuhan. Kudus, 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 Engkau kudus Tuhan. Oh, ralaba syande, indalaba syanda, laba. Oh, raba syande, ikandalaba laba. Oh, laba kudus, 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 kuduslah namamu. Kudus, 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 kudus. Oh, dia laba se, dia laba. Oh, dia laba, siara laba. Mari yang di rumah-rumah sembah Dia. Mari kekudusan Allah turun pagi ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari terima kekudusan Allah. Oh, siara laba. Oh, laba. Siara laba. Kami tahu Tuhan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Engkau. Biarlah pagi ini kekudusan Allah turun atas setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, biarlah tubuh jiwa roh kami boleh kudus menjelang kedatangan-Mu, ya Tuhan, yang semakin dekat. Supaya pada waktu Engkau datang, kedapatan gereja-Mu kami, ya Tuhan, tak bercacat celah, ya Tuhan. Bapa, terima kasih, ya Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, katakan, Holy, Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. One more again. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is. Sekali lagi, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Tuhan, kekudusan-Mu ya Tuhan, turun atas kami pagi ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang meninggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam
jiwa bersuka. Hadirat Allah nyata dengan pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumah. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian rumah. Sekali lagi Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Haleluya. Dan di rumah berikan tepuk tangan yang mulia Yesus. Haleluya. Dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi ini atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus Tuhan boleh mengingatkan kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat Tuhan dalam setiap hidup kami. Roh Kudus yang menolong kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu pagi ini ya Tuhan, yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Tuhan, sebagai gembala kami di Pondok Indah dan Karayon 1A ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan yang setia ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, urapi, berkati lebih lagi, pakai lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketiga sebagai messenger-Mu ya Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kesehatan yang sempurna, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jagai, lindungi, pelihara, tolong bela hamba-Mu. Juga kami berdoa untuk keluarga rumah tangganya bersama Bu Weliana, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy. Penyertaan, perlindungan, anugerah Tuhan. Tutup bungkus Tuhan keluarga rumah tangga hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap yang jahat, sakit, penyakit Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ya Tuhan. Baik di bangsa ini, baik di bangsa-bangsa ya Tuhan. Sertai, jagai, lindungi, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan. Melimpah-limpah Tuhan, bahkan atas keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya ya Tuhan. Bersama keempat wakil ya Tuhan, unity yang kudus ya Tuhan terbangun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau katakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia ya Tuhan. Bebaskan, lepaskan, pulihkan Indonesia dari resesi ekonomi global, dari segala wabah virus corona, COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati negeri kami, bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami Pak Joko Widodo dan wakil presiden kami Ki Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan. Unity yang kudus, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Untuk memimpin negeri kami bangsa Indonesia Tuhan, dengan adil dan benar ya Tuhan. Berkati jajaran pemerintahan ada dari pusat daerah ya Tuhan. Tuhan, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap korban-korban musibah bencana alam hari-hari ini Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah, penyertaan pertolongan Allah turun atas mereka ya Tuhan. Bahkan setiap pasien-pasien COVID-19 Tuhan lawat jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, bangkitkan ya Tuhan generasi Yeremia di bangsa kami, bahkan di gereja-Mu ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan GBI Pondok Indah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengerja, para jemaat, keluarga demi keluarga, rumah tangga, 5 generasi ya Tuhan. Urapi, pakai kami lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketiga ya Tuhan. Urapi kami, untuk kami boleh semua dipakai oleh Tuhan di hari-hari yang terakhir ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan.
pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan berkati, jagai, lindungi, kekuatan, kesehatan, penyediaan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan senang melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya berkat Tuhan melimpah, bukan hanya pertolongan Tuhan tiba dalam hidup kita, tapi biarlah seluruh aspek perjalanan hidup kita boleh setia sampai akhir. Sebab saya percaya pada waktu kita setia pada akhir, maka upah yang menanti, mahkota kehidupan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekalipun. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Berapa banyak yang sudah divaksin? Nah, hari-hari ini kita sudah memasuki tahap kedua untuk divaksin. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya sudah divaksin dalam dosis yang pertama. Nanti tunggu 1 bulan lagi untuk dosis yang kedua. Nah, kita mendoakan supaya Bapak Ibu yang sudah usianya di atas 60 tahun, supaya cepat divaksin ya. Nah, nanti kalau yang lain umur 18 sampai 59 itu nanti masuk tahapan yang ketiga atau tahapan yang keempat. Tapi semua saya doakan supaya kita semua divaksin sehingga kita akan putuskan rantai COVID-19. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini pesan Tuhan sungguh luar biasa yang saya dapat beberapa hari terakhir dari Tuhan dengan satu tema yang berjudul Pass Me Not Your Goodness. Jangan lewatkan kebaikanmu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan sungguh Engkau kebaikan-Mu luar biasa. Engkau banyak membuat hal-hal yang baru dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu yang membangun dan menguatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami percaya ada satu pesan khusus yang Kau ingin sampaikan buat kami semua. Kami sambut setiap firman-Mu dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pass me not your goodness. Jangan lewatkan kebaikan-Mu. Nah, di dalam beberapa perikop dalam ayat-ayat firman Tuhan, ada beberapa kisah bagaimana Tuhan Yesus melewati dalam satu peristiwa. Tetapi kita merindukan bukan Tuhan Yesus hanya sekedar lewat, tapi lebih dari itu. Dia lewat tapi dia berhenti dan buat mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa sesuatu yang penting ya di dalam hal ini adalah bagaimana respon kita dalam kehidupan. Bukan soal benar atau salah, tapi respon dalam kehidupan itu sangat penting. Nah, ada 4 hal yang contoh di dalam Alkitab ya. Yang pertama saya ambil Sakeus, Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ya, jadi kita perhatikan bagaimana Yesus dia masuk ke kota Yeriko lalu berjalan terus melintasi kota itu. Tapi bukan hanya sekedar itu, ya. Saya percaya Tuhan sempat berhenti dan buat satu mujizat. Ya, bagaimana Sakeus nanti mengalami keselamatan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, peristiwa yang kedua, saya ambil dari Lukas pasal 18 ayat 37. Bagaimana Bartimeus, ya, Lukas 18 ayat 37. Dikatakan, ya, bagaimana dikatakan, ya, waktu Tuhan Yesus melintasi, ya, dekat kota Yeriko, dan dia bukan hanya sekedar lewat, tapi ada sesuatu respon yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga Bartimeus bisa mengalami mujizat di mana mata yang buta bisa melihat. Lukas 18 ayat 37 dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Jadi ada sesuatu yang kita tangkap di sini. Tuhan Yesus sedang lewat, pass by. Tapi bukan hanya sampai di situ. Tapi kita merindukan bukan Tuhan Yesus hanya sekedar lewat, tapi dia buat sesuatu, dia berhenti dan dia buat mujizat buat orang-orang yang merindukannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu Bartimeus. Nah, contoh yang ketiga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Markus pasal 6 ayat 48. Ya, Markus pasal yang ke-6 ayat 48. Saya mencoba untuk Bapak Ibu menyimak beberapa ayat firman Tuhan ini supaya kita betul mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa respon kita. Ya. Nah, Markus pasal 6 ayat 48 dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat, ya, ini bagaimana
Tuhan Yesus berjalan di atas air dan waktu itu ada badai, ya. Dan Markus 6 ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ada goncangan badai, ya, tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air sedang melewati mereka. Tapi terlebih daripada itu, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita satu tema yang Tuhan kasih dalam hati saya, pass me not, ya, your goodness. Engkau bukan hanya sekedar lewat melintasi kami, tapi terlebih dari itu engkau berhenti dan buat mujizat. Nah, bagaimana kita bisa memikat hatinya Tuhan? Ini kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah perempuan Sunem, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu, kita simak sama-sama firman Tuhan ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Ya. Nah, di sini dikatakan perempuan Sunem dengan anaknya. Ya, kisahnya seperti itu. Dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, dia berapa kali melintasi wilayah itu. Singgahlah ia ke sana untuk makan. Nah, kita lihat ada 4 peristiwa di mana Tuhan Yesus lewat, pass by. Tetapi yang terlebih daripada itu, pass me not your goodness. Artinya bukan engkau hanya sekedar lewat, tapi aku menantikan kebaikanmu, yaitu mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mengerti bahwa sejak bumi ini diciptakan, sebenarnya Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, kita diingatkan oleh Tuhan. Kejadian pasal pertama ayat yang kedua, saya bacakan, bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu, sejak bumi ini diciptakan, Roh Allah itu sudah ada dan dia melayang-layang di atas air. Artinya apa? Di situ ada sungai kehidupan. Ya, ada pengampunan, ada kuasa mujizat, ya kan? Ada pemulihan. Itu yang sedang kita rindukan terjadi juga dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tidak cukup cuma melihat ya bahwa Roh Allah itu melewati permukaan air itu, tapi kita harus terkoneksi dengan sungai itu. Itu yang terpenting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita harapkan ya? Bagaimana kita selalu doa ingin mendapat respon jawaban dari Tuhan, ya. Tetapi seolah-olah dalam kehidupan kita hanya sempat melihat Tuhan itu hanya sekedar lewat. Hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu untuk kita bisa alami mujizat Tuhan. Jangan izinkan kita hanya melihat Tuhan itu sekedar lewat, tapi dia berhenti dan buat mujizat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya percaya bahwa kita akan belajar 3 hal. Ya, apa yang bisa membuat Tuhan bukan hanya sekedar lewat, pass me not your goodness. Jangan engkau lewatkan ya kebaikanmu bagi kami. Engkau juga bukan hanya sekedar lewat, tapi engkau berhenti dan buat mujizat. Dan hari ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, ya, Sakeus, ya. Yang pertama Sakeus, peristiwa Sakeus itu berbicara keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak hanya sekedar lewat? Dia berhenti dan dia melihat Sakeus ada di atas pohon. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Sakeus, "Turun Sakeus, hari ini aku mau makan bersamamu." Dan hari ini juga keselamatan seisi rumahmu itu terjadi. Kita belajar sama-sama hari ini. Apa yang membuat Tuhan Yesus berhenti dan buat mujizat? Yang pertama, dia sangat fokus kepada keselamatan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita semua ya kita bisa ngalamin seperti Sakeus. Sakeus seorang pemungut pajak, banyak dosa, korupsi, ya kan? Banyak kejahatan dalam hidupnya. Saya dapat katakan seperti itu. Tapi Sakeus tahu bahwa dia pendek, ya, dia nggak tahu, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia mau kejar Tuhan Yesus sampai dia lari ke atas pohon. Bapak Ibu, ada satu maksud dari Tuhan, ya.
bahwa Roma pasal 3 ayat 23, semua orang itu berbuat dosa dan semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu Roma 3 ayat 23. Waktu kita ada dalam dosa, kita ini kecil, sehingga kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Makanya kita perlu naik ke atas pohon. Pohon itu berbicara kayu, ya. Ya, kita lihat kayu itu berasal dari pohon. Dan waktu naik ke pohon itu, saya diingatkan oleh Tuhan, is the cross. Dia naik ke atas pohon, itu dia menjumpai salib Kristus. Dan kita ingat di sini bagaimana Sakeus di saat-saat dia mengalami kerinduannya, ya, hati yang rindu untuk mengalami mujizat, dan Tuhan tidak pernah lepas dari mujizat keselamatan. Apa yang membuat Tuhan berhenti dan melihat Sakeus? Karena yang pertama, dia fokus pada keselamatan. Jadi yang pertama, apa yang membuat Tuhan Yesus bukan hanya sekedar lewat, tapi dia berhenti dan buat mujizat. Yang pertama, kita harus menerima keselamatan. Itu penting. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Sakeus, ya, bisa menerima keselamatan. Keselamatan itu nggak perlu dicari. Receive salvation, kita hanya terima keselamatan itu. Keselamatan itu bukan perbuatan baik kita, ya, tetapi kita hanya menerima offer dari Tuhan. Nah, hari ini saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu, ya, tetapi Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Saya undang kita baca satu ayat lagi. Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Ini firman Tuhan yang hari-hari ini, ya, sangat menggoncang hati saya, ya. Lukas pasal 19, ya, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan ini, apa yang membuat Tuhan berhenti? Ya, kita merindukan, pass me not your goodness. Jangan engkau lewatkan kebaikanmu. Ya, kalau itu kita terima keselamatan. Nah, Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini firman Tuhan. Ya, apa yang membuat Tuhan Yesus dari sekian banyak keramaian, dia melewati Yeriko, dia masuk kota Yeriko, dia melewati, dia melintasi, tapi dia sempat berhenti, ya, ke satu pohon di mana dia melihat Sakeus. Kenapa? Dia berhenti karena dia ingin membuat mujizat keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini, saya tidak mengerti apa yang Bapak Ibu alami, ya. Kalau ada pemirsa yang mungkin engkau belum sempat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hari ini juga saya mau mendoakan buat Bapak Ibu saudaraku. Engkau yang belum menerima keselamatan, belum percaya pada Tuhan Yesus, saya mau mendoakan supaya engkau mengalami mujizat. Kalau kita pertama, kita mau memberikan hidup kita untuk diselamatkan. Dan kalau kita terima, receive salvation, keselamatan itu, maka terjadilah seisi rumah kita itu diselamatkan. Pasti ada mujizat-mujizat yang besar. Nah, itu yang pertama yang Tuhan buat. Nah, yang kedua, ya, apa yang membuat Tuhan Yesus berhenti? Ya, dia tidak hanya sekedar melewat. Pass me not, jangan lewati aku. Pass me not your goodness, jangan melewati aku tapi engkau berhenti dan buat mujizat. Nah, yang kedua berbicara kesungguhan hati. Ya, kita lihat Lukas pasal 18 bagaimana Bartimeus, ya, seorang yang buta, tapi dia punya kesungguhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dengar perikop ini, ya. Setelah tadi Sakeus Lukas 19 ayat 1 sampai 10, tapi sekarang kita lihat Bartimeus Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Bagaimana keinginan Bartimeus yang sungguh-sungguh, ya, dia berani resiko untuk satu perubahan. Kenapa saya dapat katakan demikian? Karena waktu dia dengar Tuhan Yesus melintasi, Bartimeus berteriak dengan keras. Bahkan orang-orang di sekelilingnya sempat bilang diam, tapi dia teriaknya lebih keras lagi. Nah, saya melihat di sini ada kesungguhan hati, ya, sehingga Tuhan buat mujizat yang buta itu bisa melihat. Kenapa? Karena kesungguhan hati daripada Bartimeus. Ya, Bapak Ibu, mari kita perhatikan, ya, kita perhatikan Lukas pasal 18. Mari kita buka firman Tuhan ini. Lukas 18, ya. Kalau kita
perhatikan bagaimana Bartimeus itu disembuhkan. Ya kan? Waktu, ya saya bacakan Lukas 18 ayat 37 dan seterusnya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu kita menghadapi banyak pergumulan, banyak persoalan, apakah kita tetap berseru? Bahkan waktu badai datang, kita berserunya lebih keras lagi. Atau sebaliknya, atau kita lebih kendor. Bapak Ibu, kalau kita merindukan, Tuhan jangan engkau lewati dengan segala kebaikanmu. Artinya apa? Yang kedua itu, bukan hanya yang pertama kita terima keselamatan, tapi yang kedua, harus ada kesungguhan hati. Bartimeus ini waktu keadaannya disuruh diam, ya kan? Tapi dia semakin keras berseru. Waktu ada hal-hal yang membuat kita diam di masa pandemi ini, sampai kita nggak bisa buat apa-apa, kita dibuat diam. Tapi harus semakin berseru, semakin teriak seperti Bartimeus, Bapak Ibu. Ya, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti. Dia tidak hanya sekedar lewat, tapi dia berhenti dan buat mujizat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah dia berhenti, dan seketika itu dia berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, ada satu tindakan iman. Masalah tidak terjadi dengan begitu saja ngalamin banyak mujizat. Tapi harus ada tindakan iman. Ya kan, waktu Tuhan Yesus tanya, apa yang harus kau perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Harus ada iman. Di samping kita berseru berdoa, tapi kita harus ada percaya kepada Tuhan. Dan kita terima kesembuhan. Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu, ini satu peristiwa yang luar biasa. Ya, di tengah goncangan-goncangan ini, kita harus semakin banyak berdoa. Semakin bersungguh-sungguh sama Tuhan. Masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Bapak Ibu, maaf, saya ada dengar ya, beberapa jemaat bilang, aduh Pak Jim, bosen nih, aku nonton Netflix terus aja dah. Ya kan, bayar terus tiap bulan nonton. Ya kalau kita isi segala hal keduniawian ini, kedagingan ini, kita nggak pernah isi rohani kita. Ya Bapak Ibu, bagaimana? Kita bisa ngalamin bosen, kita bisa mengalami kekeringan. Tapi hari ini saya percaya, pass me not your goodness. Jangan engkau lewatkan segala kebaikanmu. Yang pertama, kita harus hidup dalam keselamatan. Ya, dan pertahankan itu. Engkau yang sudah terima keselamatan, pertahankan itu. Ya, jangan, kita harus dengan takut dan gentar menjaga keselamatan itu. Keselamatan itu bisa hilang, tapi kita harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan buat mujizat karena keselamatan. Makanya Sakeus, dia Tuhan sangat sayang. Bapak Ibu yang belum terima Tuhan Yesus, mungkin engkau begitu banyak dosa yang membuat engkau jadi kecil, tapi engkau harus naik ke pohon, naik ke level yang lebih tinggi. Ingat kayu itu, the cross, salib itu. Saya percaya itu yang membuat kita, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dia mati di kayu salib, banyak mencucurkan darah untuk semua dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita harus ada kesungguhan hati. Ini penting Bapak Ibu. Di tengah-tengah yang membuat kita banyak diam, sampai kita nggak bisa lakukan apa-apa, tapi kita terus harus berseru. Dan oleh karena itu, kita lakukan dengan tindakan iman itu, maka terjadilah banyak mujizat. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, kita terus berdoa. Tuhan sediakan vaksin, sudah yang terbaik. Ya, saya percaya semua ini nanti dalam waktu tidak terlalu lama, Tuhan akan putuskan ini. Ya, rantai COVID-19, tapi kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Ya, Bapak Ibu yang belum divaksin, saya himbau supaya semua ayo terima vaksin. Ya, puji Tuhan, saya percaya nanti kalau semua bangsa kita dalam waktu 1 tahun, ya Bapak Presiden Jokowi kasih target kalau bisa dalam waktu 1 tahun ini selesai semua. Saya percaya ya tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya kita lihat peristiwa yang ketiga, ya. Saya mengambil bagaimana ya perempuan Sunem, ya, di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya.
Ya. Yang ketiga, setelah yang pertama tadi keselamatan, ya. Yang kedua kesungguhan hati. Tapi yang ketiga ini harus ada kesediaan tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Ini penting, ya. Nah, kita akan baca firman Tuhan, ya, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Tapi saya akan mengambil beberapa poin yang penting dalam kehidupan, ya, perempuan Shunem ini bisa mengalami mujizat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Nah, 2 Raja-Raja pasal 4, ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Nah, saya bacakan saja beberapa ayat firman Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa renungkan lebih dalam lagi, ya. Nah, 2 Raja pasal 4 ayat 8 sampai 9 dulu. Dikatakan begini, ya. Jadi yang pertama adalah keselamatan, ya, dari Tuhan. Yang kedua kesungguhan hati, ya. Tapi yang ketiga ini berbicara kesediaan, ya, tempat bagi Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ke 9 terlebih dahulu. Pada suatu hari Elisa pergi ke Shunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi sudah berapa kali Tuhan Yesus melintasi daerah itu. Dan berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Itu namanya Elisa. Baiklah, ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak Ibu, ini keluarga, ya. Suami istri ini menyediakan tempat bagi Elisa. Ya. Nah, demikian pun kita perlu juga menyediakan tempat bagi Tuhan untuk bisa mengontrol hidup kita. Bapak Ibu, saya ada satu statement yang saya sampaikan hari ini, bahwa to get saved it costs nothing. Tapi yang kedua, to follow Jesus it costs something. Tadi kesungguhan hati. Tapi yang ketiga sekarang, ya, to serve Jesus, ya, it costs everything. Nah, maukah Bapak Ibu masuk ke level ini untuk dapat mujizat? Artinya apa? It costs everything. Kita menyediakan tempat bagi Tuhan untuk tinggal di dalam hidup kita. Artinya apa? Kita melayani Tuhan. Ya, kita mengikuti, bukan hanya sekedar mengikuti, tapi kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, it costs everything, betul. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Shunem ini? Dia menyediakan tempat bagi Elisa. Dan apa yang terjadi waktu dia berdoa? Ya, dia merindukan seorang anak. Dan Tuhan kasih anak yang dia sudah tidak punya anak karena suaminya udah tua. Tapi dia, puji Tuhan, ada mujizat, dia menggendong seorang anak laki-laki. Tapi walaupun demikian dalam kehidupannya, anak laki-laki itu sempat mati, sempat meninggal. Tapi tetap Tuhan bisa bangkitkan. Ya, Elisa waktu lihat anak itu mati, dia langsung meletakkan tangannya di atas telapak tangan anak itu. Ya, di badannya tempel kepada anak yang mati itu dan jadi panas. Dan kemudian anak itu bersin dan sembuh. Bapak Ibu, tetap ada mujizat. Kalau kita menyediakan ruangan bagi Tuhan untuk bisa mengontrol hidup kita. Nah, hari-hari ini kita alamin, ya, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, ya. Tapi saya mau berikan satu hal, ya. Waktu kita berani menyediakan tempat bagi Tuhan untuk bisa menguasai hidup kita, maka akan banyak mujizat-mujizat yang tidak masuk akal yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Ya. Nah, tadi dihubungkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus waktu menghadapi badai. Yesus berjalan di atas air dan dia melewati murid-muridnya. Tapi yang saya tangkap dari perikop peristiwa ini yang tadi kita baca, Bapak Ibu, di kitab Markus
ya, pasal yang ke-6 ayat 48. Murid-muridnya menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah, waktu dia persilakan Tuhan Yesus itu naik ke perahu, sejak itulah badai itu berhenti. Ya. Nah, jadi kita mesti mengerti ya bagaimana di saat-saat ya Tuhan Yesus ya waktu ada angin badai. Kita lihat dulu Markus pasal yang ke-6. Waktu kita menghadapi angin badai seperti saat ini, ya saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu bagaimana, badai apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini, ya. Tapi kita melihat di sini Markus pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-48 terus sampai 51, dikatakan bagaimana ketika ia melihat betapa payahnya ya murid-murid itu mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan Yesus jalan di atas air di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, dan ia hendak melewati mereka. Ya. Tetapi apa yang terjadi ayat 49 sampai 51, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, ya mereka kira wah itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan di saat itulah lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Saya percaya mereka sangat tercengang dan bingung. Di saat-saat keadaan badai, ya, mungkin kita lihat, waduh, kita nggak bisa lihat Tuhan waktu di saat-saat ada amukan badai di tengah-tengah laut. Tapi saya mau beritahu satu hal, bahwa Tuhan bisa lihat kita. Ya, kita lihat firman Tuhan ini. Waktu dalam keadaan badai, sepertinya mereka berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat lagi. Keadaan sekelilingnya membuat semua amburadul. Sampai kita nggak bisa lihat lagi. Ini visi mau kemana. Tapi Tuhan Yesus lihat. Sampai akhirnya dia naik ke atas perahu itu. Waktu kita izinkan dia naik, angin itu saat itu redalah. Berapa banyak kita yang mau menyediakan tempat bagi Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Saya mau beritahu ada 3 hal hari ini. Pass me not your goodness. Jangan engkau lewatkan segala kebaikanmu. Yang pertama, keselamatan. Tapi yang kedua, kesungguhan hati yang membuat Tuhan berhenti untuk buat mujizat. Tapi hal yang ketiga, maukah kita menyediakan tempat, ruangan untuk Tuhan bisa tinggal, untuk mengontrol setiap kehidupan kita. Saya percaya dengan kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Pada saat Tuhan masuk dalam hidup kita dan menyediakan ruangan bagi dia, saya percaya banyak hal-hal yang tidak kita pernah pahami, itu Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan ya 3 hal ini ya, tetapi satu ayat lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, saya mau mengambil satu contoh Elia. Ya, bagaimana Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia punya kesungguhan yang luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia punya kelebihan, telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula ya, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini salah satu contoh Elia. Ya, bagaimana dia punya kesungguhan yang luar biasa. Dia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia sungguh-sungguh berdoa dan apa yang terjadi? Hujan itu tidak turun 3,5 tahun. Ini sesuatu yang dapat dikatakan tidak masuk akal, tapi terjadi. Kemudian dia berdoa lagi dan bumi mengeluarkan buahnya. Nah, kita melihat di sini, Bapak Ibu, bagaimana ya di dalam keadaan ya kekeringan kita bisa berdoa supaya hujan turun, dan Tuhan kasih seperti yang Tuhan berikan kepada Elia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya dapat katakan Elia ini hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Yosua, saya mau berikan contoh lagi. Dia juga berdoa sampai menahan matahari itu berputar. Bumi sempat berhenti karena doanya Yosua. Ya. Nah,
Tapi kita sesuatu yang spesial hari ini. Ya, kalau Yosua berdoa bisa menahan bumi berputar, Elia berdoa ya bisa menurunkan hujan selama 3,5 tahun, dan kemudian 3,5 tahun lagi setelah hujan berhenti, kemudian bisa turun hujan lagi dan bumi memakan buahnya. Tapi satu hal yang spesial, kalau Yosua bisa membuat matahari itu berhenti, Elia bisa membuat 3,5 tahun hujan berhenti. Saya mau beritahu, kita bisa membuat Tuhan Yesus melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh Yosua dan lebih yang dilakukan oleh Elia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berhenti dan buat mujizat buat Bapak Ibu. Kalau yang pertama kita mau hidup dalam keselamatan, tapi yang kedua kita mau hidup dalam kesungguhan hati, dan yang terakhir kita memberikan ruangan bagi Tuhan untuk bisa mengontrol setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan begitu singkat, tapi ayo, pass me not your goodness, jangan lewatkan dengan segala kebaikanmu. Kita bisa membuat Tuhan bisa berhenti dan buat mujizat. Itu sangat tergantung dari respon kita. Saya mau berdoa terlebih dahulu buat Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Engkau ingin menerima keselamatan hanya dengan menerima, bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan, tapi kita diselamatkan hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku. Nah hari ini kita persiapkan, saya mau berdoa untuk Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Saya mau berdoa secara khusus buat Bapak Ibu, para pemirsa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Hari ini mari ikuti doa saya. Ya, ikuti doa saya. Siapkan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, begitu banyak kehidupan dosa yang kami lakukan. Mungkin seperti Sakeus, mungkin bisa lebih daripada Sakeus. Begitu banyak dosa. Tapi kalau Sakeus datang, naik ke kayu salib, naik ke atas pohon, demikian pun kami mau menghampiri Engkau Tuhan, dengan rindu untuk menerima pengampunan dosa, the cross, maka kami percaya bahwa kami bisa menerima keselamatan dan Engkau berhenti dan buat mujizat sehingga satu rumah itu diselamatkan. Tuhan, kami rindu untuk menerima mujizat. Hari ini kami mau mengaku, ampuni, sebutkan nama Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa. Aku percaya oleh kuasa darah Yesus, aku terima keselamatan. Nah hari ini mari kita katakan, kita buka Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita katakan bersama-sama. Sebab jika kamu diganti saya, jika saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka saya akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Engkau melihat kejujuran hati kami semua Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Mungkin kami hidup banyak dengan dalam lumpur dosa, tapi Engkau mati untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan bahwa status kami sudah menjadi anak-anak Allah, dan mulai hari ini kami berhak menerima warisan kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, masa depan kami akan diubahkan, mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat bagi orang yang pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Bagi Bapak Ibu yang lain, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tapi yang kedua, mari kita lebih sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh membuat Tuhan itu bukan hanya lewat, tapi dia berhenti dan buat mujizat. Tapi yang ketiga, maukah kita menyediakan tempat bagi Tuhan dalam setiap kehidupan itu, supaya Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Dan saya percaya ya bahwa kita bisa membuat Tuhan Yesus yang pencipta langit dan bumi ini lebih dari apa yang pernah kita pikirkan dan kita doakan. Dia bisa buat sesuatu buat Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih, biar pengurapan Tuhan turun atas kami. Tuhan, kami mau diubahkan
pada hari ini. Kami tidak hanya melihat Engkau lewat, tetapi terlebih dari itu, Engkau berhenti dan buat mujizat. Tuhan, terima kasih untuk kami mau tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tapi kami mau lebih bersungguh-sungguh hati kepadamu, tetap dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan kami mau lebih daripada itu, Tuhan, menyediakan tempat bagimu, Tuhan. Satu ruangan di mana Engkau tinggal dalam hidup kami dan mengontrol setiap kehidupan kami. Dan pasti ada mujizat-mujizat yang besar yang terus Tuhan buat. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Boleh siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang 11 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya setiap kali kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, kita harus memberitakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita bisa diselamatkan melalui kematiannya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat 27 dan 28 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita introspeksi sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya. Kita minta ampun terlebih dahulu. Sekiranya ada dosa-dosa yang kita buat, biar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan dosa sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang telah tuntun kami dari sejak kami kecil dilahirkan, kami dibesarkan, kami bisa mendapatkan sekolah yang baik, orang tua yang baik, dan kami boleh dapat pekerjaan, dan kami berumah tangga. Di tengah-tengah perjalanan kami sempat jatuh dalam dosa, dan Engkau berfirman upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan, Engkau sendiri yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Sungguh Engkau sangat baik. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, mari kita ambil waktu sejenak, kita minta ampun untuk segala dosa-dosa kita. Tuhan, ampuni ya Bapa. Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Engkau setia dan adil mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk kasih-Mu Engkau curahkan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Buat kami lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Dan kami menyediakan tempat supaya Engkau bisa Tuhan tinggal dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang terikat Tuhan bebaskan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Oh rasyantara batakurika rasyantara, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Bapa, curahkan pengurapan-Mu yang baru.
Terima kasih untuk kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pengurapan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, jangan Engkau lewat begitu saja, tapi kami percaya Engkau berhenti dan membuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Dan buat kami selalu Tuhan bersungguh-sungguh kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pengurapan yang baru. Sebelum kami berpulang Tuhan, kami merindukan berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini. Sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.